Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Andra Fasya Putra dengan NPM 21150611101 dari kelas PSTIB. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pilih mengenai metode OOAD. Jadi untuk judul jurnal yang saya pilih ini adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan dengan metodologi berorientasi objek. Studi kasus SMK Telkom Sandi Putra Jakarta. Jadi untuk yang pertama latar belakangnya itu adalah komputerisasi ini telah banyak memberikan bantuan dalam usaha pemecahan masalah dalam usaha dan bisnis. Di antaranya adalah mempercepat proses kerja dan juga menyediakan informasi yang cepat dan akurat bagi pihak yang membutuhkan, khususnya manajemen. Jadi berdasarkan uraian di atas itu, penulis tertarik untuk menjadikan masalah komputerisasi di bidang usaha kesehatan sekolah yang terdapat pada SMK Telkom Sandi Putra Jakarta sebagai bahan penelitian. Jadi untuk masalah-masalahnya, ada beberapa masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan kesehatan pada SMK Telkom. Di antaranya itu yang pertama adalah data kesehatan peserta, ya ada siswa dan pegawai masih tertampung dalam file catatan, sehingga data dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Lalu untuk masalah yang kedua itu adalah dalam pencarian riwayat kesehatan pasien dibutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk masalah yang ketiga itu adalah saat ini seluruh catatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dijadikan sebagai alat keluaran atau laporan yang diberikan kepada pihak manajemen, bukan merupakan rekapitulasi, sehingga pihak manajemen sulit untuk membaca serta menganalisa guna dapat membantu pengambilan keputusan. Lalu untuk teknik pengembangannya di sini menggunakan teknik pengembangan yang dilandasi oleh metodologi Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Jadi dimulai dengan proses menggambarkan kebutuhan sistem, lalu menganalisa sistem, desain sistem, dan dilanjutkan dengan proses pengimplementasian sistem. Jadi untuk teknik pengembangan ini ditunjukkan pada gambar satu, yaitu ini diperbesar. Bisa dilihat untuk teknik pengembangan sistemnya, dia ada requirement, lalu dianalisis, dan ada problem domain dan real world objects. Lalu untuk desainnya dia ada interface object, ada application objects, dan utility objects. Jadi untuk perancangan sistem yang pertama ini ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sistem melakukannya. Jadi use case yang diusulkan dalam rancangan sistem ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada use case diagram manajemen data dengan aktornya adalah tugas UKS, dan use case-nya ini ada manajemen data obat, manajemen jenis obat, manajemen data jenis tindakan, dan manajemen data pasien. Lalu untuk use case yang kedua itu ada diagram proses pelayanan kesehatan dengan aktor yang masih sama, yaitu petugas UKS. Ya, dia bisa memeriksa dengan resep, lalu dia juga bisa mencetak surat izin, lalu cetak surat rujukan, penerimaan obat, pemeriksaan tahunan, dan cetak surat permintaan obat. Lalu untuk use case ketiga atau yang terakhir ini adalah use case diagram pelaporan kegiatan, ya, dengan aktor yang masih sama dengan yaitu petugas UPS. Lalu dia untuk use case-nya sendiri ada cetak laporan kunjungan, cetak laporan kesehatan gizi, dan cetak laporan data obat. Dan di sini sudah ada rancangan layarnya untuk rancangan layar. Next. Jadi ya, yang selanjutnya ada kelas diagram. Jadi kelas diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, case, dan objek beserta hubungan satu sama lain. Jadi kelas diagram ini dirancang pada penelitian kali ini digambarkan pada gambar di bawah, pada gambar sebelah sini, gambar di bawah, yang terdiri dari 17 kelas, di mana terdapat 2 buah kelas yang bersifat generalisasi dan 4 kelas yang bersifat sebagai asosiasi kelas. Jadi untuk ke-17 kelas ini ada rekam medis dengan data tengah atau atributnya adalah tanggal periksa, keluhan, dan diagnosa, dan untuk data bawahnya atau yang bisa dia lakukan menyimpannya. Lalu ada kelas pasien dengan nama kelas pasien, dia mempunyai atribut ini, ID pasien, status, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, riwayat penyakit, dan golongan darah. Dan dia untuk data bawahnya, dia bisa membaca ini, lalu mendapatkan data, menghapus, menyimpan, mengubah, dan batalkan. Ya.
Lalu untuk kelas yang selanjutnya ada siswa, dia memiliki data tengah atau atribut ID pasien, NIS, dan kelas. Dia bisa mengecek siswa, bisa mendapatkan data, menghapus, menyimpan, atau mengubah. Dan untuk yang selanjutnya ada pegawai dengan nama kelas pegawai, dia memiliki atribut ID pasien, NIP, dan bagian. Untuk data bawahnya atau yang bisa dilakukan, dia bisa cek pegawai, mendapatkan data, habis itu hapus, menyimpan, dan mengubah. Untuk selanjutnya ada surat rujuk dengan atribut seperti di bawah ini dan bisa melakukan seperti di bawah ini. Selanjutnya ada pendaftaran dengan data tengah atau atribut seperti di gambar ini dan untuk data bawah seperti gambar ini. Selanjutnya ada kelas surat izin dengan atribut dan data bawah seperti pada gambar. Lalu ada tindakan dengan data tengah dan data bawah seperti pada gambar. Lalu ada detail obat dengan data tengah dan data bawah seperti pada gambar. Lalu ada kelas dengan nama resep dengan data tengah dan data bawah seperti pada gambar. Ada tindakan, lalu ada jenis obat, ada detail minta, ada obat, lalu ada penerimaan obat, ada juga detail terima, dan ada surat permintaan obat. Jadi untuk kesimpulannya dari hasil uraian yang telah disampaikan sebelumnya, mulai dari perumusan masalah, menganalisa masalah, perancangan sistem, implementasi, dan proses uji coba aplikasi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, pemanfaatan teknologi informasi yang dipadukan dengan teknologi komputer dapat membantu dalam menangani pelayanan kesehatan siswa maupun pegawai, dibandingkan apabila tidak digunakan sistem informasi. Lalu yang kedua ada kesulitan membuat laporan yang dihasilkan pada sistem sebelumnya terbukti sudah dapat teratasi dengan adanya sistem informasi yang diusulkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.